وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه إن شاء الله تعالى. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jamaah pengajian rahimahumullah, selesai ucapan puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikut rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan dan terus kita amalkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah pengajian yang mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul maktubati. Zaman makluman. Fadilatul maktubati. Inilah kelebihan segala sembahyang fardu. Artinya fadilah kelebihan. Seperti orang bicara Yasin fadilah, Yasin kelebihan. Nah, lebih apa ini? Karena sudah ditambah-tambah, maka bilang Yasin fadilah. Banyak yang ditambah Yasin fadilah. Banyak doa-doanya bahwa yang maksud fadilah. Karena kalau bicara Yasin biasa kan ada juga fadilah kelebihannya. Nah, jadi makna Yasin fadilah sudah ada lebih daripada Yasin biasa. Fadilatul maktubati, kelebihan segala sembahyang wajib. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Kitaban, baik kitabannya. Salam. Kitaban. Kitaban. Allah. Artinya bahwasanya sembahyang itu adalah diperlukan lagi diwaktukan atas segala orang yang mukmin dan nampak kelebihan si masuk fadilah kelebihan sembahyang fardu. Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah difardukan lagi diwaktukan atas segala orang yang mukmin. Memperlukan. Nah, Pak belum ya? Lebih karena itu wajib turun umi. Nah, wajib ke mana?
Anak itu wajib pun lain. Wajib pun mana wajib? Ya, tak pahala. Yusabu ala fi'li. Ma'itabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Ini kelebihannya. Nah, kata-kata wajib ni. Wajib ni. Nah, kata-kata wajib apa? Anak. Kita kembali kepada ayat. Karena boleh inna sholataka. Kata-kata fardu hendak apa ya? Sini nah. Ayatnya inna sholata kana 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata-kata fardu. Mana kata-kata fardu? Anak kan? Yang datang ulama yang tafsir ayatnya. Kan? Jadi yang tambahnya juga baik mudah-mudahan kembali kepada Quran dan Nabi. Nanti kembali kepada Quran ada makna inna sungguh salat karena ada yang salat ada di atas mukmin orang beriman kitab nyambah kitabnya itu maknanya perlu dikitabkan karena kata wajib. Kalau kita cari dalam ayat ada as-salatu wajib, salat itu wajib nah. Maka disyukurkan. Jadi bahwasanya sembahyang itu adalah difardukan atau diwajibkan. Lagi diwaktukan. Tanya lagi. Dalam Al-Quran ada waktu salat asar, maghrib, Aisyah, subuh yang Nabi bicara Allah Ta'ala lagi diwaktukan. Fajar waktu, ya hai secara zahir ya, Ramadan dengan terjemah. Ya, satu ayat. Jadi ya kembali ke ayat ya, tapi jangan ambil makna terjemah, mesti ambil makna maksud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamsu salawati katabahunna Allah ta'ala azza wa jalla 'alal ibadi faman jaa'a bihinna wa lam yardi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyadkhulahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi iddah insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Yang Nabi artinya lima waktu oleh hadis. Lima waktu sembahyang memfardukan oleh Allah Azza wa Jalla atas hambanya oleh hadis. Dan anak disebutkan hadis waktu puasa sholat itu anak yang disebut lima waktu lima waktu sembahyang yang difardukan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla atas hambanya Allah. Maka barang siapa datang dengan dia padahal tiada menghilangkan ia daripadanya sesuatu karena meringankan dengan haknya sembahyang, niscaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan ia orang sembahyang, ia Allah akan dia orang sembahyang ke dalam surga. Dan barang siapa tiada mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu
pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Jika menghendaki oleh Allah Ta'ala akan menyiksa ia Allah akan dia orang yang meninggalkan salat, maka disiksanya. Dan jika menghendaki Allah akan dia orang yang meninggalkan salat, memasukkan ke dalam syurga, maka dimasukkannya akan dia. Yang pertama, waktu sembahyang itu difardukan, artinya ditentukan, bukan kita yang tentukan. So yang fardukan Allah Ta'ala, yang juga fardu Nabi. Nah, Nabi yang hukum, yang fardukan Allah, yang paham bahwa salat itu difardukan Nabi. Maka barang siapa yang datang, yang mana datang mengerjakan dia seorang akan salat, padahal tiada menghilangkan ia daripadanya suatu karena meringankan dengan haknya sembahyang. Artinya begitu masuk waktu dia kerja salat, dan dia kerja itu hanya pilihnya wajib sunat, tapi dia tahu mana wajib, tapi dia kerjakan semua dengan haknya salat, hanya diringan-ringankan. Yang niscaya kata Nabi adalah baginya orang tersebut yang melakukan salat hak di atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan ia ke dalam surga. Ini hak, bukan wajib. Hak dan kewajiban berbeda. Bukan wajib Allah Ta'ala memasukkan orang ke dalam surga dengan seorang yang mendatang kepada salat itu tidak meringan-ringankan dan rukun habis dia kerja. Nah, wajib Allah masukkan tidak, tapi karena satu hak kata Rasul bagi Allah Ta'ala orang tersebut masuk surga. Karena hak Allah, karena melakukan taat, karena wajib. Kalau wajib yang ada pada Allah mesti ulama, ya kan? Karena wajib pada Allah bukan lagi berpahala Allah Ta'ala, bukannya mana wajib kan? Jadi sudah ada satu hak di atas Allah Ta'ala untuk orang tersebut dimasukkan ke dalam. Orang yang melaksanakan salat saja dengan tidak meringan-ringankan, dia kerja sepenuhnya, belum tentu wajib masuk. Cuman ada satu hak balik. Dibilang sama orang tak salat, orang yang tak salat dalam genteng masuk surga. Ngapain kita salatkannya masalah? Jawab, orang yang tak salat mandang dalam genteng wajib. Orang yang tak salat apa lagi? Lebih-lebih tidak ada. Jadi hanya juga perbandingan dalam agamanya ke bawah. Jadi salat kerja terus biarpun belum wajib masuk surga katanya. Salat terus kerja. Banyak banding-banding. Orang yang tak salat masa dia kaya hijau. Sebabnya ketinggalan salat dia nak kaya katanya. Jangan. Tetap kerja. Dan kata Nabi, barang siapa tiada mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu hanya kerja, maka tiada baginya orang yang hanya kerja salat pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Surga. Berarti karena dia hanya salat hanya dijanjikan Allah Ta'ala, kan tak lebih hanya janji. Kalau orang yang sudah salat saja belum ada janji masuk surga, orang yang tidak salat lebih tidak ada janji itu masuk surga. Harus masuk? Ya, biarpun hanya bukan Nabi. Ya, biarpun tidak dikatakan Nabi lebih layak di penghuni neraka, tapi sebalik dari paham tersebut neraka. Jika menghendaki Allah Ta'ala akan menyiksa ia, jika berkehendak Allah Ta'ala akan menyiksa ia, ya Allah akan dia, maka disiksa.
Memang Allah Ta'ala ingin menyiksa siapa yang ingin melarang. Ini menyiksa orang yang tinggal, orang yang salah. Dan jika menghendaki Allah akan dia memasukkan ke dalam surga, ya, jika dikehendaki memasukkan dia Allah akan orang ke dalam surga, maka dimasukkannya akan dia. Nya bukan menjanji orang tinggal salat dimasukkan dalam salah pahamnya. Nya di takdir karena Allah Ta'ala hanya yang memaksa, hanya yang memaksa. Kata Allah, ini ada Allah bukan untuk kita. Untuk kita tetap salat, yang salat surga, yang salat nya patokan kita. Cuman bicara yang terakhir barusan, Allah Ta'ala itu ingin memasukkan orang ke dalam surga. Ada yang melarang? Nah yang perintah? Nanti galak-galak. Nya bukan untuk kita. Nya yang terakhirnya bukan pedoman untuk kita. Jangan harap kehendak lah. Harap ada kehendak Allah. Nya untuk Allah yang bahasanya. Kalau Allah ingin menyiksa pasti disiksa. Kalau kehendak Allah yang masukkan pasti masuk surga. Yang sudah meninggalkan salat dalam kehendak pasti masuk surga. Apalagi yang enggak, yang berdoman untuk kita, yang berdoman untuk kita. Ya, karena Nabi. Ya, karena kelebihan. Mana lebih? Orang yang mengerjakan salat, sedangkan salat dengan haknya salat, yang karena hak Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang karena kelebihan. Yang disebut bicara kelebihan orang yang melakukan salat. Karenanya fadilah maktubah, kelebihan salat yang difardukan. Yang satu kelebihan. Mana yang kurang? Apa teman? Ini anda paham tanya sini. Kedua. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salawata kafaratun lima bainahunna ma ijtanabat kabair. Artinya bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarah. Puan kafarah? Ganjaran. Apa kafarah? Ganjaran. Cita bagaimana ganjaran? Bahwasanya sembahyang 5 waktu itu ganjaran yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu, selama ia menjauh akan segala dosa yang besar-besar. Seseorang menjauhkan dosa-dosa besar. Seseorang menjauhkan dosa-dosa besar. Dina. Memate mampu. Ada waktu itu. Medina aja lah. Medina, Jumuju, membunuh. Tinggal salat dan besar. Enggak salat kan? Yang berikutnya mengupah, mengenbate, ibu ya bukan. Apa nama mengenbate, main batu. Kayaknya main batu yang haram, bukan kita tahu. Akhirnya penuduk, baju harta yatim, baju riba. Ini dosa besar loh. Karuinang kau. Ini dosa apa? Ya kan? Lanjut. Jadi mana? Katanya orang tak dapat kita bersawat. Kita sudah mengaji kita tahu salah kita bersawat. Seyogianya dosa menusahnya. Seyogianya mesti kita yakini dosa. Apakah dosa besar itu? Karena balasan. Melihat balasan. Ringan azab yang kata-kata hadis Rasulullah
selingan dengan azab dalam neraka Allah untuk khusus berpakaikan sendal yang tercipta dari api neraka. Yang selingan dengan azab dalam neraka. Jadi kalau itu balasan, maka atas nama dosa baik dengan manusia dan dengan Allah yang dosa. Ya kan? Cuman kenapa ada besar ada kecil kan tidak pernah dapat. Kalau besarnya sulit gunanya mendapat ampunan, tapi kalau dosa kecilnya mudah mendapat ampunan. Makna mudah ada cerita yang salat 5 waktu kafarahnya kan? Salat 5 waktu antara satu waktu ke waktu yang kedua yang kafarah katanya. Tapi selama kita tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi selama kita melakukan perbuatan dosa besar menurut hadisnya, anak kafarah antara satu waktu salat dengan salat yang kedua. Kafarah ampunan. Jadi dari waktu subuh ke waktu zuhur hanya mendapat ampunan kan? Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus kan? Hanya disebut kan? Bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarah yang menghapuskan, yang kafarah tersebut menghapuskan bagi dosa. Yang dosa tersebut antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu. Antara subuh dengan zuhur, ya kan? Yang hapus dosa. Makanya kenapa dikaitkan dengan selama dia tidak mengerjakan dosa besar, berarti yang hapus dosa kecil. Ya, mana mendapat ampunan mudah yang kecil, ya kan? Masalah 5 waktu maka mendapat ampunan di atas dosa-dosa kecil. Kan? Pasti kalau ada dosa besar, dihapus. Ya. Kalau ada dosa besar, mampu dihapus dengan salat dari satu waktu salat fardu ke salat fardu berikutnya. Pasti dosa kecil kan? Dosa kecil tak? Tapi makro. Memang bro ate gelok sebatas bro boleh dalam dapur mengerjakan dalam lahir nak kali hai bedanya kok mandu nayong coba tunjuk jaro yang mana belum hanya dijaki ada itu tetap timbullah hati yang buruk kadang, tapi menyampaikan kalahkan alhamdulillah. Kalau tidak mampu kita kalahkan, ya, dilawan. Jadi hadis selesainya satu kelebihan. Apa kelebihan antara satu waktu salat fardu ke salat fardu yang berikutnya? Yang kafarah di atas dosa-dosa kecil selama dia belum mengerjakan dosa besar. Menyoskan mengerjakan dosa besar tidak memadai dengan hadis ini. Dan dosa besar atau menjudi, minum arak, menzina, tinggal salat teman-teman. Panen rapuh, tinggal salat itu dosa besar. Pekaru winanggo. Baik kan pekaru. Pekaru apa saja? ganggu perempuan orang. Perempuan orang ada dua macam. Perempuan orang ada dua macam. Satu macam si orangnya anjur. Ya kan? Satu macam bukan si orang, memang itu dan muka ngaji. Memang niatnya umpama itu kesurah. Memang sudah rencana ini tampak lagi dengan niat yang benar. Mengganggu orang di mana posisi
kali sembahyang kan perhatian kitanya pasti akan bertambah ya, selamanya hanalah menyebabkan seperti dosanya tapi selama kitanya puji telepon WA di luar daripada hajat keperluan istri orang masih orang karena perempuan istri orang tidak boleh monogami kan? monogami satu istri bersuami dua nah boleh berbeda poligami ini hukum beda dengan Nabi berdorong bermau ini betul hebat. Ada yang bilang istri Nabi 9 wafat Nabi. Setelah Nabi wafat tinggal istri Nabi 9. Berarti ada 2 istri Nabi yang wafat sebelum wafat Nabi. Coba lihat. Banyak Aisyah, Khadijah binti Khuwailid, satu lagi Zainab. Yang wafat Zainab istri Nabi punya 2 ya kan? Bahkan Zainab anak Nabi nah cucu Nabi kalau Zainab datang dengar ya datang dengar yang tak tepu cucu Nabi kan asal tu saya lagi yang maulid yang kali pun tahu deh maulidnya ada mahir semua dia baliknya cucu Nabi yang ada orang ini tidak bicara sekarang jadi yang bukan hanya sekedar istri Nabi memang hebat. Yang dikatakan istri itu makna istri orang yang kita nikahi secara sah dalam syariat. Nah istri kan 11 orang. Cuma 2 orang lagi. Nah, anak nikahi dari Nabi. Hamba sahaya. Makanya dalam riwayat istri 9. Memang yang Muhammad Jaro yang menikahi Nabi serasa manunya budak kena aturan tersendiri aturan lain kan bahkan ada lahir 1 orang anak ya, dari Maria Al-Qibtiyah ya, si budak yang hadiah oleh Raja Mesir Raja Muqawqis hadiah untuk Nabi 1 orang budak. Ini perempuan zaman dahulu berhadiah. Anak tuanya nama Mempluh boleh ini orang muda. Berhadiah siapa anaknya Ibrahim? Anak Nabi kan 7. Anak Nabi 7. 6 anak Nabi lahir daripada Khadijah binti Khuwailid. 1 orang anak Nabi yang laki-laki lahir daripada Maryam Al-Qibtiyah. Dari istri yang lain termasuk Aisyah. Aisyah kenangan hati mandul salah karena nyawa sejarah betul saya sampaikan Nabi usia 52 tahun nah yang riwayat mengatakan 50 tahun menikah dengan Aisyah ani Abu Bakar Aisyah kan binti Abu Bakar maka Abu Bakar selain sahabat Nabi nya adalah ia tuan mertua yang umur Aisyah kan duduk kurang dia nah dari riwayat 7 tahun kan masih di bawah umur tetapi Nabi belum tinggal serumah dengan Aisyah berdua sampai umur Aisyah 19 tahun baru Nabi Muhammad tinggal serumah dengan Aisyah. Adat orang Arab perempuan berkeluarga mudah-mudahan kan mereka menyolong Khadijah Nabi Muhammad minta umur 25 Khadijah 15 tahun beda ya ini sejarah mungkin sampaikan bahwa memang tinggal serumah dengan Aisyah umur 19 tahun ketika Nabi umur 52 tahun menikah dengan Aisyah mentang 8 atau 9 tahun 19 tahun kan kena wafat tadi ya kan udah hampir Nabi umur 60 tahun pasti sekitar umur Nabi berdua dari 9 sampai 19 52 62 62 tahun aja baik udah gitu tak kira apa
60 ke atas baru Nabi Muhammad tinggal serumah dengan Aisyah. Betul. Setahun saja. Setahun lebih kurang belum nah. Jadi Mbak Aisyah tidak ada keturunan anak. 6 orang anak Nabi Muhammad dari kandungan Khadijah. Ya, yang Khadijah pun tertelusuri sejarah pernah menjanda. Menjanda katanya 2 kali Khadijah janda. Kawin dengan suami yang pertama, ada anak 2 orang. Wafat suami Khadijah yang pertama. Berkeluarga lagi dengan suami yang kedua, cerai. Anak pun 2 orang. Setelah itu banyak datang laki-laki Mekah kala itu yang lama Khadijah, tapi hanya mau lagi. Sampai datang Nabi Muhammad. Jadi putra anu diri Rasulullah bak Khadijah binti Khuwailid. Hanya sejarah itu. Anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang Tuhan lama Nabi. Siapa yang Tuhan Nabi? Kurang disebut Kasim yang pertama anak laki-lakinya dari Khadijah, umur hanya 7 hari. Maka para ulama Kasim hanya dikategorikan sahabat karena meninggal waktu bayi, umur 7 hari waktu Kasim. Maka nama Nabi dalam lahir Abu Kasim, ayah si Kasim nama Nabi. Anak kedua Nabi Muhammad perempuan, baru makan kaya Zainab. Yang Mbak Zainab nani cucu Nabi kerana masih mandang. Yang Mbak Zainab yang memukawin nyokap panjang tak pernah ceritanya. Bangunan dari tak takut tinggal ini. Tak bukan kumuh lagi. Atau menolak dia udah keluar dah namanya. Jadi kebuka. Hilang sejarah Nabi kan. Yang banyak mana buka umum saja. Cucu Nabi jumlah 9 orang. Jadi Pak Fatimah Zuhra dengan Ali bin Abi Thalib, yang cucu Nabi bukan Hasan dan Husain saja. 5 cucu Nabi dari hendak keturunan Nabi sampai sekarang yang Habib Sayyid Syarifah. Dari mana keturunannya? Kan Pak Hasan Husain, sebab Hasan wafat dalam perang dari Karbala. Anak Husain yang Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi yang berkahwin sampai Habib Rizik yang keturunan yang sahih, keturunan Rasulullah. Nampaknya ada orang. Jadi waktu kesimpulan, anak Nabi 7, Mbak Bunda Khadijah 4, Mbak Maryam Al-Qibtiyah yang nangkawin, makanya anak istri ya, hai budak. Lahir seorang anak Ibrahim yang agak umur di dunia hanya 16 bulan 8 hari dalam sejarah. Anak laki-laki hanya yang besar Nabi. Hikmah diwafatkan oleh Allah anak Nabi yang laki-laki waktu kecil, kebukaan kita supaya berdiri ke generasi penerus. Karena hanya lena Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya saya kan dia mengikut ayah. Yang hikmah buat kita diwafatkan laki-laki pada waktu kecil. Anak Nabi yang tinggal adalah Tok Fatimah li wafat Rasulullah. Lain mandum wafat anak Nabi sebelum wafat Rasulullah. Tok Fatimah wafat 6 bulan setelah wafat Rasulullah. Baru wafat Fatimah. Hingga sahabat kisah Rasulullah. Satu hari Rasulullah membisik Mbak Fatimah, menangis. Tiba-tiba membisik kali kedua dari Rasulullah, Mbak telinga Fatimah tertawa. Aisyah melihat dari jauh, istri Nabi. Ya kan? Sebab Aisyah yang wafat oleh wafat Nabi 46 tahun. Ya. Oleh wafat Rasulullah, Aisyah rumah Nabi 46 tahun baru wafat.
Maka rujukan para sahabat kala itu Aisyah yang paling banyak merumpok rawi hadis. Penjelasan. Menyo yang lain banyak Nabi menikah sebelum jadi Rasul. Kan dalam tren wahyu. Karena tren wahyu kan mengukur kan di wahyu. Karena umur Nabi kala itu 52, Aisyah 9 tahun. Aisyah lah yang begitu banyak merawi hadis ketimbang istri-istri yang lain. Jadi sahabat kala itu di wafat Rasulullah, Aisyah yang menjadi patokan kala itu. Jadi semua Aisyah. Yang baiklah perempuan anak yang alim semua Aisyah. Yang kayak bukan lagu Jinhong. Aisyah juga. Jadi yang ingin kita bicara mengenai waktu bisik oleh Rasulullah pak telinga Fatimah Zahra, sekali dibisik menangis Fatimah, kali kedua dibisik tertawa Fatimah. Aisyah ditanya, "Nek bukan anak kandung ya?" Fatimah Zahra bukan anak kandung daripada Aisyah, anak kandung daripada Khadijah. Ditanya oleh Aisyah, Fatimah dibicara Rasulullah tadi, "Lun, saya tidak membuka ayat Rasulullah." Tidak dijawab oleh Fatimah kala itu. Baru saya katakan setelah wafat Rasulullah. Maka Rasulullah SAW hadis, Fatimah pimpinan wanita di dalam surga. Gedung ayat termasuk ayat wafat Rasulullah, datang lagi Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kali pertama kamu menangis, kali kedua kamu tertawa. Kali pertama barulah dijawab oleh Fatimah. Baru jawab oleh Fatimah, "Wahai ibunda ya." Kali pertama ayah membisik kepada telinga Tuhan bahwa beliau kena wafat. Ya, maka gemong menangis Fatimah waktu dibicara, "Saya ingin meninggalkan dunia ini dan anda semua harus selamanya." Menangis Fatimah pada. Cuma kali kedua membisik, "Engkau tertawa." Rasulullah membisik, ayah membisik begini, "Orang yang mengikut setelahku adalah engkau." Wafat Rasulullah, kamu anakku yang mengikuti jejaknya, kamu juga. Maka gembira Fatimah pada muka liwafat lu kata ikut lu. Maka 6 bulan alif wafat Rasulullah, wafat Fatimah Zahra. Maka gembira Fatimah. Pertama nangis karena dengan mudah dia mau wafat. Kali kedua setelah dia wafat, engkau anakku yang akan mengikuti. Jadi anak Nabi 7 hanya 1. Nyon kandung, karena anak angkat. Ya lagi kamu lupa sejarah yang kita awal kan. Zaid bin Harisah. Anak angkat dari. Ini sejarah yang banyak. Anak angkat. Nyon anak kandung. Anak kandung 7 kan. Wafat Rasulullah tak tinggal 1 anak Nabi Fatimah Zahra. Yang pun anak lama itu 6 bulan wafat Rasulullah ikut ayah wafat. Yang menjadi patokan kala itu adalah Aisyah. Biarpun banyak istri Nabi 9 orang wafat Rasulullah, tinggal istri Nabi 9 orang. Pasti 2 orang wafat sebelum wafat Nabi. Ini Hanasi 2 bunda hamba sahaya yang diserahkan dari Raja Mekau ke Mesir. Ya, jadi Pak Israel ini yang saudah sampai dah umur 70 tahun Nabi. Nabi umur 50 tahun, saudah malah 70 tahun. Bit sunnah. Ya, mengikut sunnah Rasulullah kawin banyak seperti itu. Ini dia dah 70 tahun kawin. Ya, sunnah Rasulullah. Istri Rasulullah tak sirah yang bikin. Aisyah. Istri Rasulullah tak 1 orang yang hanya bahasanya perawan. Tak Aisyah. Lain mana? Ya, yang ikut sunnah Rasulullah. Ya. Oh, kali ya? Kamu mau ikut sini.
Oh iya lo. Ya, nyong mungkin baca sejarah mengenai kondisi Rasulullah. Yang baik salah. Maka Abu Bakar nyanyi mertua Rasulullah. Umar mertua si Umar ibn Khattab. Selain sahabat, hubungan Nabi dengan Umar mertua. Nah, anak Sayyidina Umar yang mengkawin dengan Muhammad namanya Hafsah. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Osman melintai, dua melintai Osman. Nah, siapa anak Nabi yang berkeluarga dengan Utsman ibn Affan? Siapa? Anak kedua Zainab, anak kedua Ruqayyah. Ruqayyah sebelumnya dia berkahwin dengan anak Abu Lahab. Utbah nanti adik daripada Ruqayyah, Ummi Kalsum anak Nabi yang keempat yang berkeluarga berkahwin dengan anak Abu Lahab. Utaibah Utbah berkahwin dengan Ruqayyah. Utaibah berkahwin dengan Ummi Kalsum. Karena menantu Nabi yang pertama, menantu Nabi yang pertama Abu Al-As, yang Abu Al-As berkahwin dengan anak Nabi yang pertama, zonanya Zainab. Abu Al-As rupanya anak daripada kakak Khadijah binti Khuwailid, anak kemun. Menantu Nabi yang pertama Abu Al-As bin Khuwailid, karena bin Harrahnya anak Khuwailid. Harrah dengan Khadijah yang saudara kandung. Jadi nganya kamu nah, ayun nanu, gaknya nanu nyok kamu ada waduh. Anu gaknya nganya lokui kan? Sepupu. Ya, memang masanya kan dalam syariat seperti karena makan posisi Nabi ya, sepupu. Jadi kalau nak kawin anak Nabi yang berikut yaitu Ruqayyah Nabi Kalsum, baik lirat jalur ibu, yang ke jalur mak, jalur ayah. Abu Lahab kan jalur Abdullah kan, Oman bukan? Nah, kawinlah Ruqayyah dengan Utbah, Ummi Kalsum dengan Utaibah, dua-duanya anak Abu Lahab. Rupanya tidak lama kemudian wahyu Nabi diangkat Rasul hanya diterima oleh Abu Lahab ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk menantu Rasulullah menolak ajaran Nabi, termasuk ikut perang Nabi, melintai Utbah dan Utaibah. Abu Al-As termasuk orang yang memang menentang ajaran Rasulullah, yang menyuruh cerita cukup sedih bilang. Yang cucu yang saya bilang, anak Nabi yang kedua Zainab mengkawin dengan anak daripada saudara kandung Khadijah binti Khuwailid, namanya Abu Al-As. Begitu turun wahyu, Abu Al-As tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh mertuanya Muhammad, termasuk beliau ikut perang Badar yang pertama, yang menentu ikut perang Rasulullah. Akhirnya banyak daripadanya perang pertama kan dimenangkan oleh orang Muslim kan? Banyak orang terbunuh, termasuk melintai itu ditawan, tertangkap menantu. Diketahui oleh Rasulullah kan? Putri Rasulullah yang ditinggal di Mekah, Zainab, masanya tidak mau menerima Rasulullah kan kafir. Karena anak Nabi Zainab kok cinta dengan Abu Al-As, galak tak, tebusanlah bater, tebusan untuk makan darah hati Nabi. Angin melintai, air melintai menantu kali tangkap oleh orang Islam. Adapun si Zainab pun hari Mekah saja orang kafir Quraisy, bukan bater. Tebusan yang dijuk oleh Zainab itu sepotong gelang yang pernah diberi oleh Khadijah waktu kawin.
Khadijah waktu berkeluarga, waktu menikahnya si Zainab dengan Abu Al-As, dihadiahkan kalung dari perak rasanya. Yang tunjuk ke Zainab. Waktu ini tubuh lakor. Yang kira guru untuk dari Rasulullah. Bro, perintah Rasulullah. Nyukan keliling rumah lu yang bahasa ini. Ini kan kalung mas kawin yang pernah dihadiahkan oleh Khadijah kepada Zainab karena harta lain. Akhirnya dikun oleh Rasulullah sahabat. Wahai sahabat, nyonya andai kata orang si Abu Al-As dan lepaskan si Khadijah kembali ke nom dia ngebet kecok dia Rasulullah yang terjadilah partner tukar antara Zainab dengan Abu Al-As mana darah hati menyingkai dengan tebusan ya antara itu. Jadi Abu Al-As 7 tahun berada dalam kekafiran tapi sempat taubat kembali ke Madinah, kembali berkeluarga, bersanding kembali oleh Rasulullah antara Zainab dengan Abu Al-As. Yang ingin kita nyatakan, si Ruqayyah dan Ummi Kalsum pernah berkeluarga dengan Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Tapi karena menentang dengan Rasulullah, Abu Lahab bersama anaknya menentang dengan Rasulullah. Anak tetap pisah. Ya, Ruqayyah lah yang berkeluarga dengan Utsman ibn Affan. Ya. Wafat Ruqayyah, Utsman kembali menjadi menantu kali kedua dengan Ummi Kalsum. Yang Ummi Kalsum punan Sirah Abdullah, cucu Nabi yang kedua. Cucu Nabi yang dua orang dari Abu Al-As dengan Zainab, dua orang cucu Nabi, Ali dengan Umamah. Ali ibnu Abu Al-As, Umamah satu perempuan ibnu Abu Al-As. Yang cucu Nabi yang pertama karena tahu saya bukan Ali yang kedua Umamah. Cucu Nabi yang ketiga dari perkawinan Utsman bin Affan dengan anak Nabi yaitu Ummi Kalsum. Ummi Kalsum karena yang keempat, anak yang kelima Nabi langsung Fatimah Zahra. Jadi hubungan Nabi dengan Abu Bakar kenapa selain sahabat? Mertua. Hubungan Nabi dengan Umar selain sahabat? Mertua. Umar pernah berkeluarga Nabi Hafsah. Tapi menyoman sahabat yang ketiga Utsman yang menantu. Dua jadi menantu. Ali menantu. Ali yang dimelapik selain keponaan anak Abi Talib. Abi Talib apa? Keponaan sahabat menantu. Karena itu pun Ali bin Abi Talib. Abi Talib seorang. Apa semua Abang Abdullah? Ada apa? Lah? Ada apa? Ada abang atau adik? Sepupu keponaan kan? Sepupu. Bang, adik. Engke Ali ayah ke Abu Talib. Abu Talibnya abang daripada ayah Nabi Abdullah. Ya. Tadi Abdullah kan? Yang paling bungsu Abdullah. Apa Nabi hidup pada orang bersama bibi. Hidup. Rupanya Abdul Muttalib yang hidup pada berapa rumah? 6. Yang Abdul Muttalib nek Nabi. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalibnya 6 orang istri. Makanya dia apa Nabi? Munyo Abdullahnya anak bulat. Anak bulat dalam keluarga Abdullah ya Nabi. Maka abang dulu kan. Kak, boleh tak kenapa abangnya boleh ya? Dia apa dia? Apa dia kan? Berarti haji kenapa Nabi-nya? Bawah. Yang ketua rumah bahasa sekarang ni. Menyobak saja paman. Ya. Apa ada yang kan? Lebih Indonesia, abang yang ada yang paman. Yang ke bahasa Indonesia paman. Betul. Cuma
bahasa Aceh. Baik, kenapa berarti? Karena Abdullah anak yang paling bungsu. Pasti salah ni Abdul Talib ke? Abdul Talib tu apa Nabi? Kan? Bahasa Aceh tu. Apa kan ada ya mana? Ya kan? Karena ada orang Abdullah. Abdullah yang paling bungsu dan ke-10. Punya mana? Abu Lahab siapa Nabi? Abu Nabi Pak Wah atau Pak Wah Ayah Wah Beli kenapa? Yang katalah Kata mana? Kan lagi apa? Yang kekal sebelahnya anjir gede apa Nabi? Abu Lahab, Abu Jahal yang orang Abbas Hamzah. Yang mendung adalah menyebang Aceh Abwa itu Pak Wah boleh mana punya manusia pasti itu paman ya kan Wawa. hah Wawa. hai Rino bibi ya bibi nyanyi karena sengkelan baik kende penokan ini padu roh apa Nabi itu salah karena anak adik daripada Abdullah yang paling musuh ya kan menyocek ya cek menyocek adik adik mak ya kah kesimpulannya Pak Ali Ali anak daripada Abi Talibnya Abu Nabinya berarti Alinya dengan hubungan Muhammad ada sepupu Nabi berarti ada buku Nabi dia bawa buku ini lo istilahnya anak kepala lo memiliki keponakan hanya abang kan ini kemun ya kan ini bukan hanya abang Abdullah ke Ali baru ya ayah Nabi menuju Sayyidina Ali keponakan nyo Abdullah Muhammad untuk Sayyidina Ali adik sepupu karena Tuhan Nabi Ali ya Ali termasuk orang paling muda masuk Islam. Jadi 3 hubungan Nabi dengan Ali. Yang pertama adik sepupu, kedua sahabat, ketiga menantu. Ya, rupanya sahabat Nabi yang ikutnya rupanya hubungan kekerabatan Nabi, kesebatan sahabat. Ya, ini baiknya dia Abu Bakar Nabi, sahabat Nabi. Yang menyuntanya mana Abu Bakar tau? Abu Bakar kan Abu Bakarnya. Nah, itu kapanya masalahnya tak betul kita tak bicara secara Nabi betul. Menyodon ini hadu lebih 20 tahun lah menjangan Abu Lahab. Anam teman-teman ini mereka kayak Abdul Ka'bah. Dengan itu Abdul Ka'bah nama Abu Bakar yang diberi dari lahir sampai masuk Islam. Abdul Ka'bah. Rupanya ia daripada Abu Bakar waktu lahirannya meninggal ya Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama orang, yang kunyah bahasa. Karena kalau macam ismon kunyah lakak. Setiap yang diawali dengan Abu dengan Ummi yang nama namanya kunyah. Bahasanya pun gelar balakak itu. Ya, Abu pernah merahnya baru lakak. Gelar. Kenapa artinya kan? Tadi Abu Bakar bukan itu nama. Abu ayah. Bakrun bahasa Arab artinya termasuk orang yang pertama memeluk Islam. As-sabiqul awwalun. Yang diberi Nabi Abu Bakar yang julukan yang diberi Nabi setelah Abu Bakar Islam. Nama yang diberi Nabi setelah memeluk Islam Abdullah. Abdullah asli Abu Bakar. Kamu ilahuhi Abu Bakar. Ilahuhi Abdullah anak itu. Hanya Abu Bakar setelah Nabi nanya si Bakar. Tak kira tanya kau aja ayah si Bakar yang bahasa aja. Bahasa Arab Abu ayah nanya si Bakar. Kau aja ayah tengkai pengen bahasa sopan orang aja.
ayah Rahman pun dah jahat. Ayah Rahman. Menghimat dia Ayah Rahman dah pakai nama kan Ayah Rahman. Nah, dia itu namanya Rahman. Ayah Rahman. Bahasa sopan. Jadi Abu Bakar nan asli itu sebelum masuk Islam Abdul Ka'bah. Yang punya sejarah bukan tubuh Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah tu. Abdul hamba Ka'bah. Rupanya muka bernazar ayah Abu Bakar apabila lahir ni belumnya banyak muka pelingkar Ka'bah, dia ambil Ka'bah. Rupanya banyak muka Ka'bah. Bukan Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam terus syariat dia balik dengan Rasulullah Nabi dengan Abdullah bin Abi Quhafah. Ya Abi Quhafah ya Abu Bakar. Ihoi lah Abu Bakar. Nah sejarah. Bila kawin, bakal lebih yang kena pak kawin. Anak salah. Udah ke kibai kena kawin. Naikkan Abu Bakar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Tanah salah. Yang boleh ingin tak ketahui siapa nama, karena itu Abu Bakar bukan nama tapi kunyah. Kunyah. Nanti Abdullah ayahnya Habib Quhafah. Nah, sahabat Rasulullah. Dan iya tuan mertua Aisyah. Kajinya ini nyoba hantam makan. Akan kembali ke laptop. Jadi tadi yang ingin kita nyatakan adalah salat sehari semalam 5 waktu yang akan menjadi kafarah bagi dosa yang dia kerja selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqina syuhudun utmah was-subhu la yastati'unahuma. Artinya antara kami dan antara orang munafik itu hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh, padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya. Beda bedanya orang mukmin yang munafik. Dengan orang munafik adalah bak salat isya dan salat subuh. Bukan hadir salat jemaah, nak kerja. Pasti punya orang munafik sembahyang isya dan sembahyang subuh berat bagi kerja. Beda antara kita yang bukan munafik dengan orang munafik adalah salat isya ana hadir, salat subuh ana hadir. Karena mereka orang munafik salat isya dan subuh berat bagi kerja. Ya, ciri-ciri orang munafik berikut hilang. Ciri orang munafik, kerja. Hanya kerja, hanya jamaah. Yang mana hadir kan hadir jamaah. Kerja subuh, kerja isya, kerja subuh. Ada penurung munafik, hanya kerja isya, hanya kerja subuh. Ada aja lah. Yang sebab macam-macam lah. Berat saya jelas dengan berat. Jelas. Menyetelah hanyalah dikategorikan munafik. Hai kerja insya Allah lelek malam. Guna pun ku peteng. Nak kerja, ada kerja. Hanyalah munafik. Malam keadilan. Kok pasti kena kerja. Boleh. Tapi nak kerja. Nama Bila kerja. Engkau kebetulan jaga pelan-pelan nak kerja tinggal subuh dengan hana kerja kerana hukum lah apa. Hana lah yang kan munafik engkau salah tidak ada. Ya kan? Dia antara penerbangan jagaan. Tengok tak ada yang ada berapa? Yang tengok sebelum masuk waktu subuh. Yang yang dimaafkan kan? Dan itu orang yang punya geram nak hana lah.
Pak, tertidur sebelum masuk waktu subuh. Dengar, Ya, Pak. saya jelas. Hah? Saya jelas. Dosa ambil tinggal mayang. Hanya dosa. Kan kurang malam hanya dosa dengan mayang. Karena hanya sengaja. Benda yang non pegang no. Dia kayatan tu pun tak ada ada kaya juga berapa. Tahu sebon, dah pingkui macam ni kan. Begitu bangun, kan di luar waktunya wajib qada segera. Karena pernah sadar dalam wate. Je. Nyan pun lagi katakan munafik. Nyo yang bicara munafik tidak mampu hadir hanya mampu berjamaah. Oh, kahit tinggal subuh dan air. Nyo pun satu kelebihan. Jadi sama ciri-ciri orang munafik yang kepul malam ini. Barangkali berjanji tidak menepati, dipercaya berkhianat, berkata-kata sering kan ciri-ciri orang munafik. Ciri-cirinya orang munafik itu orang terus. Ciri-ciri tamah malamnya satu lagi. Insya subuh anak kerja. Mau nafik, tak usah susah. Jadi kata Nabi, perbedaan antara orang munafik itu adalah hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh, padahal mereka itu hanya kuasa hadir akan keduanya subuh dan isya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Yo, ambil salah mengkeun. Imadud. Ya kan? Imadud. Salahnya iman. Imadud. Imadud ini ada yang disebut malaikat mungkar nakir ni udah. Mungkar nakir kan? Sembunyi tak balik-balik nama apa? Kerja waktu tu kalah kerja mungkar nakir. Rakit atid yang tak ada apa-apa. Balik-balik nama kau beri kau pada malaikat. Dikkan imanuddin as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hada maddin. Artinya bermula sembahyang itu tiang agama. Maka barang siapa meninggalkan akan dia sembahyang, maka sesungguhnya ia merobohkan ia akan agama. Titik. Apa sering-sering? Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu wa huwa mudhi'un lis-salati lam punya iya kono artinya bi ibadallah bi ibadallah lam yuhibba Allah. Si ceritanya si bisa boleh. Man laki Allah wa huwa mudhi'un lis-salah lam ya'ba Allahu yang na'ina lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanatihi. Artinya barang siapa mati, barang siapa mati padahal ia menghilangkan bagi sembahyang. Makna menghilangkan bagi sembahyang yakni meninggalkan akan sembahyang. Udah meninggal hanya kerja sembahyang. Kata Nabi dalam hadis tersebut, niscaya tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan semua daripada amal kebajikan yang lain daripada sembahyang fardu. Titik. Syok li wala li ate Allah kira. Yang hanya solat, sedekah, rajin. Mana orang bertanya apa tu? Orang bertanya, tunggu. Beliau sedekah pegang masjid, sedekah yatim, bersemayam, hana. Nyampak jawaban. Siapa yang melewat? Nabi. Amalan lain hanya diterima oleh Allah Ta'ala dan sebab dia ketika mati hanya kerja sembahyang. Hai sama Saudi. Mana-mana bukan tak ada lain. Yang bukan hanya tak dengan perbuatan yang lain. Sembahyang ada, kerjalah yang lain. Belum pernah mengumpamakan dan umpama kita dalam anak tapi ada
salat dengan ibadah yang lain daripada salat, termasuk puasa sekalipun, umpama angka 1 dengan angka 0. Salat angka 1 lain mendung 0. Andai kata hanya salat yang lain kumanya kita kerja umpama 00000 iman tak kena hanya kena. Tapi dengan salat hanya ada 1 0 kita baca berapa? 10 bila kita ngomong. 2 0 100, 3 0 1000, 4 0 10.000, 5 0 100.000 hingga beribu-ribu. Salat sebagai tiang pun. Dia hati-hati berkurang. Jak umrahnya kok kain tak temu dan pengalaman. Sang begitu jak umrah salat kajib menang-menang. Nah, ini perjalanan bak jamak asas bak lapik duduk pesawat kagenda yang mau nanti terima umrah. Hati-hati. Seolah orang memandang begitu berharga ibadah umrah dengan salat. Padahal kan anak umrah luar biasa sih kan? Tapi dengan catatan luar biasa. Fadilah umrah haji dengan sebab salat sudah beres. Sebab nama ibadah umrah kan butuh modal maliyah kan? Lalu kita 25 kita plus sekian lah. Padahal kerja kan hanya 10 hari kadang-kadang. Tapi sembahyang dalam perjalanan yang harus beribet muka jamaah asas. Ini makanya ingat kalau Abu Mudi dia pernah bahasa ini bercakap pertol ke kemenang Aceh. Karena jatah musafir le berapa? Dah boleh melah orang kamu stop ini hanya dia jamaah asal salat awaknya berita jamaah salat kasar selesai. Tapi kita kan kasar kalau di kok menang begitu tak sebab salat anak diterima ibadah lain ada berjuta anak harga siapa jawab ini. Jadi banyak-banyak dengan salat sebenarnya yang bertutur kata di mestinya oleh mengalak anak mesti apa khabar lun tuan punyok kenyok gata bayangkan hanya cukupnya hanya pat duduk kebaikan jadi ngalarangan hanya salat beres yang lain serta beres. Siapa menjawab? Kami. Main dalam salat. Mungkin hadis berikutnya satu kelebihan fadilah sembahyang 5 waktu. Mana fadilahnya? Bernilai ibadah yang lain dengan sebab nilai salat. Hanya nilai ibadah lain dengan sebab hanya nilai salat. Ya, main sepele-sepele memang salatnya. Makanya hanya alasan tinggal salat. Makanya itu 3 ke dengki bahasa Aceh. Mana siapa? Dengki. Bergaya. Kita surah kitab cakap kita surah kitab kabar api ditanya lagi tunggu belum kerja Pak Gede ya dan yang bilang kan jengkel kesal kata kenapa juga anak istilah tinggal ada Pak Gede yang anak istilah kan kesalahan ada sangat tinggal luar kutok mantap dah luar kutok yang banyak lung pulang kemah belum nanti dia punya solat bukan saya yang wajibkan Allah Ta'ala langsung Nabi dia jauh Isra Mi'raj tak alasan celana kotor terima kasih anak istilah saudara tidak kecuali dengar bunga bunga itu dan kalau bunga dengan sengaja kan dituntut semayang semasa bunga karena bunga tadi yang bunga yang hanamu tadi main Honda ketabrak kena apalah aspal hilang akalnya sumur dek dia nggak sembuh sampai apa sumur dek hana wajib salat nah percaya semayang Tentang sepilih kan akan saya ceritakan dulu pengalaman pribadi mengkaji
kerja umrah aku lempu ingat saya bertutup no saja nembut nilai termasuk masalah jamak asal semayang berubah baik bukan dijak kita kumpulin uang kan dari sedikit demi sedikit cuma ya ziarah Rasulullah memang lebih rumah tapi salat yang perintah Rasulullah yang pertama berguna amalan ibadah baik ini salat dalam tidak perjemahan yang bahasanya jadi salat kaji benar-benar dan diulang kalau dengan mata kepala bukan dengan manasik saja jadi manasik aja but sebelum sidul sebelum malam but aja malam haji aku perlu sembahyang pada jam buka jadi tentang kami haji murah kan menyota berterang dari surahnya anak nilai haji kalau belum ada nilai surah ada yang nunggu haji belum bengeh dong ada haji cuma yang oleh kita ngakingan umum haji mana kalau yang mana kau bengeh haji maka haji jamu dalam keramat kepekan pemulia haji orang dulu ini kan ya benar kan suara kemah. Apa kesimpulan pada hadis tersebut? Rasulullah mengatakan barang siapa mati seseorang anak Adam, hal keadaan dia mati menghilangkan bagi sembahyang. Apa makna menghilangkan? Yakni meninggalkan akan sembahyang. Yang orang tersebut niscaya dia ada menerima oleh Allah Ta'ala akan sesuatu daripada amal kebajikan yang lain daripada sembahyang fardu. Sembahyang tarawih dapat main lah, kaweh nak, lumayan duha atau tinggal, nyampe salam bom, bukan hanya lang lama, salat tahajud anak pray, salat isya, salat lain, ada pengerja, kerja jadi murah, nyanyi si tambah dumbo ini, satu nemoy, berapa? Baik mayang-mayang dengan teman salah. Berikutnya kata Rasulullah SAW, hanya memperkuat hadis bersama. Inna awwala ma yanzuru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salah. Fa in wajadat tammah qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisuhu raddat alaihi wasairu amalihi. Artinya bahwa pertama-tama yang ditilik di dalamnya hari kiamat daripada amal hamba Allah itu yaitu sembah. Amalah kan? Amal perbuatan yang pertama yang ditanya adalah sembahyang. Maka jika didapati akan sempurnanya sembahyangnya berarti besar kan hanya ada kerja kan nak kerja kerja harus benar lengkap rukun lengkap syaratnya sah kerja salat sudah ada maka jika didapat akan sempurnanya niscaya diterima akan dia diterima salat yang pertama pakai kasar dan diterima segala amal yang lain. Kedua, dan jika didapati akan dia kurang yang sholat kurang, baik kurang sah atau kurang sempurna atau hanya kerja niscaya ditolakkan atasnya sholat tersebut dan ditolak sekalian amalnya yang lain. Hadis Nabi termasuk haji murah kan amalannya bersedekah atau nama amalan-amalan selain salat juga kan tapi berbareng sembahyang kalian baru bersedekah mantuku hanjirkan bersedekah no salat kalau bareng nane berbareng maknanya adakah sedang mengaji tentang salatnya ya mana sempurna lagi begitu akil balik mana mungkin sembahyang sempur maka menuntut ilmu kan akil balik ya bahasa lagi wajib menuntut ilmu bukan watek kabar salat wajib watek balik watek kalau minta salat setelah balik pasti ilmu dahulu sebelum salat perintah kan
umpama tadi malam kita mimpi keluar mani kadang engkau balik subuh engkau wajib ini umpama apakah di situ baru wajib berenang? Memang kadar lampau usia tapi mana makanya hadis Nabi yang mengatakan biarpun tak naik tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi dari ayunan hingga ke liang-lahat hamba ayunan panen mupo bukan dengan mupo mencerna dengan diikut la ilaha illallah yang tauhid kan kau begitu kayak cerna pernah sedikit-sedikit salat karena hadis Nabi diperintahkan salat di atas anak-anakmu itu sampai umur 7 tahun. Perintah salat itu wajib di atas orang tua. Tidak mau kerja dia sampai umur 10 beliau pukul fadribuhunna pukul mereka di kelompok yang membina pok kepelajaran sampai baliknya hadis berikutnya yang jarang dibaca hana si salat ka balik kuliah kok aku orang tinggal salat berangkat jadi kalau saya balik ya bu umur 7 tahun sudah diperintah untuk orang tua atas anak supaya kerja salat kalau hanya diperintah oleh orang tua salah orang tua anak wajib kerja bukan wajib kerja anaknya belum balik. Makanya riwayat yang juga apabila seorang anak belum balik melakukan perbuatan baiknya pahala kunci. Kenapa? Tapi yang melakukan perbuatan jahat anak dosa kunci. Memang yang mana? Sehingga di sini yang katakan memperkuat hadis tadi yang bahwa pada hari kiamat adalah yang pertama dilihat dan ditanya adalah sembahyang. Maka jika sempurna sembahyang bisa diterima sembahyang tersebut dan disebabkan diterimanya segala amal yang lain. Sebaliknya jika didapat akan dia sembahyang kurang, ini sejaya ditolakkan sembahyang tersebut dan sekalian amal yang lain. Ini lagi benar kan? Jadi tentu saya tidak boleh melakukan perbuatan sunnah-sunnah lain. Boleh dengan catatannya, ini catatannya boleh. Salat kerja dan belajar ilmu tentang salat. Maka alun-alun ini sahabat pepatah ulama sufi mengatakan seseorang yang sedang memperbaiki salatnya niscaya dia sedang memperbaiki hidupnya di akhirat. Yang pertama barang siapa yang sedang memperbaiki salat rukun mana, fi'li mana, qauli mana yang batalnya perbaiki salatnya kan? Niscaya dia sedang memperbaiki kehidupannya dunia dan akhirat. Kenyamanan baru nilai amalan yang apa malamnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ya sabda Nabi kepada Abu Hurairah, murru ahlaka bis salat fa innallaha ya'tiyaka birizqi min haitsu la tahtasibnya nyawa ke dunia. Yang duniawi baik dipikir salat hanya keuntungan dunia, hanya kesempurnaan akhirat. Bukannya dunia. Ini kan mana namanya? Ini akan bilang baik dipikir solat hanya akhirat saja, dunia juga ada. Yang mengatakan siapa? Nabi. Satu ketika Nabi memanggil Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, Abi Hurairah, suruh olehmu hai Abu Hurairah akan ahlimu, ahli keluarga. Mana ahli di sini keluarga. Yang perintah Nabi wa Abi Hurairah, suruh ahlimu hai Abi Hurairah dengan sembahyang. Kenapa? Maka karena bahwa ia sembahyang mendatangkan akan dikau dengan rezeki. Rezeki bagaimana? Daripada sekira-kira tiada didapat engkau usahai dan tiada dapat engkau kira-kira. Tiba-tiba terus ada rezeki. Yang hikmah daripada kerja salat yang kedua, kenapa mak saya bilang yang mengerjakan salat 5 waktu Allah memberi rezeki dari pihak yang tidak disangka-sangka. Yang menurutnya mandumna
rezeki banyak faham, banyak betul ni kan. Duk sempit kan. Tiba-tiba anak nuka juga rasa. Nasi rezeki. Tiba-tiba kalau lahirlah mana rezeki yang sebab nama yang bisa jadi. Baiknya, tak aplikasikan hadisnya. Kita buktikan logika. Baik, kita fikir hadis mesti diterima oleh logika. Kita buktikan. Yang menyelesaikannya dari sini ke sini, mandumna merumpok rezeki yang tidak disangka. Mandumna kan? Yang karena kerja sholat. Kata bukti kan? Segar badan rezeki tapi min haitsu la tahtasib. Masih rezekinya mandum tapi hana tidak tu. Bahasa la tahtasib. Hana diusahai. Tapi tak lupa. Mana tak lupa? Semayang pasti tu rezekinya. Yang tak lain. Jangan tunggu, tetap solat kerja terus. Solat kerja terus. Bertemulah rezeki yang tidak disangka. Mana disangka-sangka kan Pak gaji kerja juta per bulannya kata sangka. Kamu tu. Tak usaha. Banyak. Nuwa Jumat kayukmu sabah. Nanti jaga. Pemaaf. Dan termasuk rezeki. Nyong tadi bicara sholat, nyong hikmahkan tujuan bang. Nyong itu kita dapati di dunianya pesan Nabi kepada Abi Hurairah, hai Abu Hurairah, perintah olehmu akan anak, itu ahlimu kan anak bang. Ini dah bukan anak masuk rumah, ahli keluarga. Dengan sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah mendatangkan akan dikau dengan rezeki daripada sekira-kira hana dapat engkau usai. Yang pas apa lebih haji? Fadilah kan? Fadilah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man tarakanya nyong ganjarannya baik. Yang terakhir penutup. Man tarakas sholata muta'ammidan fakat bara'ah min dimmati humatayu ingkusanti pengen ngali-ngali namanya fakat bara'ah min dimmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat ini barang siapa meninggalkan sembahyang padahal sengajanya, tinggal sembahyang yang maka sesungguhnya telah lepaslah daripada tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kahkan bahagian daripada umat lo. Begitu ingat tu. Dengan kapi deh. Yang untuk suara pahala mana? Makanya bukan tak buku qada solat qada yang tak pegang qada yang sudah diqada yang belum jangan tinggal lagi. Baik yang kakak yang belum beli item. Yang sudahlah yang enggak jangan lainnya item. Pak semayang qada. Kata Nabi, barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, makna sengaja, dia sudah tahu salat itu wajib di atas dia dan dia tidak mau kerja. Berapa tahun dari balai beli? Lelutur, kupui layang lagi. Nyohana menafikan hukum wajib sebenarnya tapi hino ganjaranji lepas tanggungan daripada Nabi SAW kebahagiaan daripada Nabi. Tapi hana kata hana dengan kefoniskan kafir. Makna hadis awal itu mungkin sebab punya hadis yang kita surat ini hadis fadilah, hadis kelebihan. Nah hadis yang satu lagi yang mengancam orang meninggalkan salat memang hadis man taraka salatan muta'ammidan fa huwa kafirun. Nah hadis memang menantang, tetapi Imam Syafi'i mentakwil hadis tersebut. Imam Malik hanya mentakwil. Imam mazhab Syafi'i. Nah imam yang menyatakan hadis tersebut man taraka salatan muta'ammidan fa huwa kafirun, artinya orang siapa meninggalkan salat satu secara sengaja bahwa kafir kontan masih mesti dengan ketaubat kata salat taubat ucap la ilaha illallah Muhammad rasulullah.
Tapi Imam Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i, beliau ni takwil. Karena Imam Syafi'i yang perawi hadis, salah. Yang mereka Imam sama kan? Yang tanya sama anda, yang Imam Syafi'i, Imam Mazhab waktu ijtihad hukum pakai hadis Bukhari Muslim. Hana. Karena duluan ada Imam Syafi'i dengan Bukhari Muslim. Justru tanya sebaliknya, yang Bukhari Muslim ku mazhabnya, Syafi'i ku Maliki ku Hambali ku Hanafi. Yang mereka adanya yang punya anak ilmu terpancing terkecoh. Mereka tidak mau mengikuti mazhab. Mereka mengikuti ayat hadis. Padahal Imam Syafi'i kan pakar hadis, cuma hanya menonjol di segi rawi hadis. Karena cukup jauh fase antara hidup Bukhari Muslim dengan Syafi'i. Kali dah berangkat. Yang kita yang orang terkecoh. Yang Imam Syafi'i waktu pergi ijtihad hukum pakai hadis Bukhari atau hadis Muslim? Balik jauh. Jauh malaikat longgurai awal. Balik. Baik kawan. Mana duluan lahir? Tak pernah je ke mana? Jangan begitu temannya, malas saya. Begini kalau mau tanya, yang Bukhari dan Muslim perawi hadis yang tersohornya, beliaunya mazhab tu. Mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain pun juga Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang nak jawab Bukhari Muslim bermazhab Syafi'iyah. Kemudian dari jauh berbetulkan pertanyaan. Punya mana? Ya kan? Karena Syafi'i sendirinya adalah orang yang merawi hadis Rasulullah, termasuk yang jalur hidup Syafi'inya menurut dari sejarah Syafi'i keturunan yang merumpuk dengan nasab Rasulullah. Syafi'i adalah angkat sahabat memang hidup sahabat tu tabi'in. Tabi'in dimasuk ke dalam tabi'in Syafi'i. Termasuk orang bersahabat kan tabi'in, orang yang mengikut sahabat. Bukhari Muslim man terkenal sangat dengan perawi hadis. Jadi bagi perawi hadis kena sumpah Nabi kan? Anak hidup sezaman dengan Nabi Bukhari dan Muslim. Mana? Syafi'i mentah hanya hidup sezaman dengan Nabi. Jadi yang ini kan Imam Syafi'i mentakwil hadisnya. Man taraka salatan mutahamidan, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia tahu sudah wajib. Kalau dia kerja pun mampu, tidak halangan ada apa-apa, hanya kerja sampai keluar waktu. Yang Imam Syafi'i kalau beserta dia meyakini, mengiktikad dalam hati salat wajib di atasku, baru Imam Syafi'i fahuwa kafir, orang tersebut kafir. Liu hana kerja menafikan hukum. Ya kan? Jadi menurut hadisnya belum ada di stempel dengan kafir. Tapi kata Nabi hanaruh lam tangguh. Ana syafaat gitu. Hanaruh tanggungan lu. Ya kan? Ya, dia tinggal sembahyang. Saya ini. Man bersegi jalur ilmu memang antara salat dengan iktikadnya justru penting iktikad itu jelas. Tapi iktikad kan bukan daripada amalan, itu keyakinan beda. Keyakinan mendosa. Jadi sebelum ditanya di hari akhirat ada salat, umpama justru ditanya dulu Muslim pun non Muslimnya. Memang menyampaikan belum kena Ronaldo itu anak Muslim umpama aja bu langsung rebak itu yang kedai kamu maka anak tarik anak tanya boleh salat tetapi menyampaikan bu belum beriman dengan Allah, mengakui Allah ada dan sifat 20 pada mengenal kata Allah dengan sifat 9 wajib pada Rasulullah akui Rasulullah yang utusan Allah wakui beriman lewat pos kedua baru namanya ulung menunjukkan itu mayang dengan apa tadi kue haji 7 kali sembahyang sembahyang anak luk bukan tadi yang tadi sembahyang luk lalu itu bakat buri-buri belum sampai habis doa salat baru berdengar terang kali baru ibadah yang lain baru lebih baik
Ini baik ni ya SMS long ni itu lah kan. Lung hai. Lepas dunia kalau kerja itu kupang belum kenal lah ni pada. Akan temu sihnya. Dalam ini. Nah, masa dasar seperti itu. Tapi yang namun yang mudah nyom fadilahnya kelebihan dan hinaan cacian. Yang caci agama kelumpuhan. Bahwa agama menyatakan yang tinggal sembahyang begini, yang kerja sembahyang begini. Apa kekurangan di dunia tinggal sembahyang, apa kekurangan di akhirat? Apa kelebihan di dunia dengan salat, apa kelebihan di akhirat dengan sembahyang? Titik. Ya, yang fadilah maktubah. Fadilah kelebihan sembahyang maktub. Aturannya kali dalam sabila. Tapi ini cukup dari sini. Tapi kelebihan yang kamu tingkat itu sudah di atas sedikit. Jadi yang inti dan intinya solat yang baik tinggal itu yang kedua hukum kata sembahyang wajib buklam kali berdepat tiga di balai sekupang Arab hana jaga abud ni katrip anak katro pak kenyang pak salat yang pernah tinggal saya jawab kan sudah pernah saya jawab sini masalah qada sembahyang bagaimana kalau pernah tinggal bertahun-tahun kalau menyebut bila dia hai semampunya iki lengan kiri kerana agama akan lalu kiri tetap tertutup iki anak mudi Pamlah jauh bila bahaya tapi peluang yang kesempatannya di mana tu? Saya hanya mungkin menutupi surah kita kan? Mesti ada berat-berat betul suara saya sama. Ini gimana mudahnya untuk gimana? Anak abang pulang sekarang kubur. Kedai kopi balik duduk di kedai kopi pulang ambil buku kabar lagi. Dan kerja di ruko di mana? Rukun anak baca yang apa kan? Rukun sujud di tiga rukun mana? Rukun kau ni rukun biasa rukun pasal rukun budak. Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Manyan bihang itu nya kalau. Tapi agama mantan berbisa solusi. Jabut terus kalah mudah-mudahan ini ampuni. Mudah-mudahan anak katakan pasti. Anak yang mengatakan hadis Nabi pasti solat yang tinggal senayanya ampun. Ulah akibat kan dan tahu salat kata sedekah mana sedekah jik dan tahu salat kemudah salat kami tak pengen banyak sedekahnya dan tahu salat anak ini solusi yang jelaskan anak kan umur 7 tahun apa anak pernah tak pernah mengelak agama umur 7 tahun ni dosanya mereka balik dosa kita boleh yang hendak kita boleh ya ada lah hana ke perintah hana umur nak minta ada roh ngambalik na dau tha ci jauh dau tha jauh apanya betul pajang mata betul menyawat yang muncul nah keperintah kata mayang yang menang mama pada itu bawa kata mayang aneh mayang sampai balik kamu 20 tahunnya balik baliknya yang baru anak dia kan urun kena sejarah urun cilang bubu cok kena hanya tinggal temayang kena watai perintah urun cik dia tu hanya rumah anak berlakunya maka watai tu umur 20 tahun ini ke kata kan kata temayang kata perintah watai umur 7 tahun ada perintah anak ada pun nak pakai hukum begitu sampai umur 20 tahun anak ketinggal kata wajib perintah umur 7 tahun jangan anak perintah ini kata yang watai 7 tahun ada perintah oh menyokai temayang siana ya semayang kan memerintahnya nganjik kedai yang dosa kitanya sekolah balik anak tak perintah dosa anak
merintah anak lah. Bukan dosa dengan sebab anak kerja berat. Terus suara bisa. Yang anak jeraka orang sih. Jangan bata-bata. Perintah anak disebutkan. Punya sebelum balik itu perintah kubur anak dosa je. Karena belum taklif tapi orang sih berpahala. Karena melakukan perbuatan wajib. Kau balik. Duyulah. Hanale wajib dia tu orang sih punya kau balik. Kan wajib. Tapi umum tu nak perintah lah bang. Begitu balik anak-anak tu mayang perintah silam. Biarpun kau perintah wajib tetap orang sih pahalana. Kata mayang, membuat tu kata mayang, kata mayang. Gedung meninggal orang sih. Nak katanya, dengan tebak anak mayang anu ada kabalik. Nak katanya orang sih, papa anak kita anak. Anak ni lepas ni jumpa dia. Ya, nanu yang udah menang. Menyok kabalik anak urusan orang sih, anak yang berbeza. Apabila umur 7 tahun berperintah ada kita beri. Jadi untuk lepas atau dahuluan perintah kabar. Sangkiranya 20 tahun belum salat tak perintah katanya. Tak qada tak yutunya mundi Yohana tak pokok. Mayang oh, yang kayak itu. Ha. Ini juga macam penuatan. Itu mayang yang kena belum pernah boga. Haba orang dahulu, kaja ani semayang baik. Yang bahasa seperti itu nah bahasa tersimpan. Ayahnya kalau kamu salat baik dua kaja ber. Nah. Ya kan? Dengan jabut dan sembahyangna betul lah. Jabut berarti perintah namanya orang cik baru. Ayahnya baik dua kaja ber, punya kamu rantau. Sebab baik jabutnya lah kerja sah. Itu pun lagi yang bayar pun pamanan mudah-mudahan ibunya dengan semayang meno yang bisa semayang deh kai pun. Ya. Yang tinggal semayangnya memang nak buat apa pun. Ya, kaya tu. Itu tuju demo itu ini. Tuju di dalam dalam dia tu di dalam dalam. Tapi di kameranya anu pandi gitu. Ya, kita perbaiki. Kita perbaiki. Baik kita ahli rumah anu. Mak semayang lepas semayang. Kau lain nanti kerja boleh. Ya. Ya apapun yang dibaikkan dia anak itu napala juga. Nah, waktu pula pun kata hari yang napala. nah. Ada pingat dengan napala. Yang ke, biji perintah kena dua. Perintah wajib memerintah. Nah, pada masa perintah wajib umur 7 tahun enggak balik. Ya kan? Man dari balik ke depan ada wajib, kau wajib ada roji. Nah, Tapi ingat sih katanya. Jangan apa-apa. Baik rida katanya hati katanya dengan maksud si A. Dan hanya si Deca. Yang mahal lagi menang. itu kalau ada yang bertanya, kamu Muslim? Ya. Apakah kamu ada jaminan masuk surga? Apa jawabnya? Yang tanya tau, Islam sih. Nanti ke Lawan. Yang lawan apa aja? Jelek. ya tidak Non. Kau si Cik Kirnya macam tu. Kamu salah di kesalahan bukan jaminan. Yang bagi jawab mana? Makanya beda lebih jawaban. Kau tanya. Kan? Munya awaknya baik jawab mana? Munya anak. Si le kamu abe. Ya, itu kayak tanya. Yang je tak balik je. tidak boleh. Kamu salat itu karena jangan salat. Nah, dua gak. nah jawab. Enak tak? Nah. Jika nak balik mesti bang tanya. Nah. Nak elok. Memang. Biarpun hana elok, hanji pun degek katanya. Hanji pun hanji ni nak katanya awaknya. Lebih baik katanya. Ya, makanya dong tanya. Siapa yang bertanya? Munyo mereka tanya untuk ya pergi kita jawab. Nah, jaminan kamu surga jawab nah. Jawab nah. Ketik mana buktinya? Kitanya bukti lah. Mati dulu. Oh nggak bisa jawab ini. Kalau yang tanya Ustaz Islam. Ya, ini jawaban lah. Ini tanya lebih rara. Apa jawaban?
Nhiều tại đấy tại là tao berdua. Yang kau Nyaudun roh dia lega. Kalau tapi yang dibandingkan. Enggak, ditanya bukan ada sholat. Kamu muslim ya? Enggak ada cerita sholat. Oh kan salah nih muslim. Enggak ada cerita sholat, enggak ada cerita puasa, enggak ada cerita kebaikan. Kamu muslim? Ya. Apakah ada jaminan kamu masuk surga? Oh, nyangkut berat saya jaminan. Yang pikir salah, salah luncuran. Kamu muslim? Iya. Mana jaminan muslim kamu muslim? Allah, ubera ya jaminan. Nah, ubera jaminan nah. Makanya ya, sebiji zarah. Makalan kita masalah kamu pegot. Iman yang mujmal kedua. Ya, beta pentingnya masalah. Kan? Meyakini na Allah dan meyakini apa kamu pati. Iman kamu percaya? Percaya kepada apa yang diperintahkan Allah. Ya kan? Percaya na Allah, percaya apa yang diperintah Allah. Kedua, percaya Rasul Muhammad yang utusan Allah dan percaya semua yang diperintah oleh Rasul. Titik. Biarpun anak kerja sebatas percaya. Yang kamu iman, tapi iman yang mujmal. Ya. Ini menyonya itu yang barang kaya apa? Nah, juga. Kita lang anak pun yang kan? Anak pun tidak ada bi nyemah juga. Tapi baik ke nejak kepatokan tu nyau tu. Lahir jitrong mati 70 tahun tu mayang mesti bawa teh kan. Contoh. Nah aku nak baca contoh. Kena bab punya hang diukur. Kan baca contoh kena lah, kena dalam contoh. Kan? Jiman tempat iman keturu. Nah, kan keturunan iman. Ya. Kan? Anak suah syahada. Suah syahada. Meninggal. Punya semayang anak tu mode puasa boput tanya, zakut pun tanya, jauh haji hai tem. Meninggal. Biarpun lemah keburukan lah. Ada yang mengi keburukan. Nah, ni jauh sembilan ah. Ya. Selama dia hanya diingkari. Ya, selama udip tak kalam dan udip sampai mati, selama ini hanya diingkari Allah, diingkari Rasul, yang meninggal itu yang mukmin. Karena ini kena husnul khatimah. Yang selama dia hanya dipenafi. Nah Allah, nah Rasul, perintah Allah hantar Rasul, yang husnul khatimah sih. Baiknya apa kira nilai oleh kita barang siapa memang hadis barang siapa yang menyempatkan akhirul kalami la ilaha illallah dan khalal jannah bi ghairi hisab kan yang kelebihan man seseorang yang hanya sempat ikut la ilaha illallah waktu mati dia tak ke je ke hana hasanah mukmin lanjut sih. Tapi dengan catatan selama hidup hana pernah diingkari na Allah pun tak Allah. Oh hana gadai. Hilang iman. Maka yang maksud suul khatimah waktu meninggal hilang iman. Hilang tu. Hilang ya. Nyoba salah bau. Nah satu kelebihan kalau sempat mengucap la ilaha illallah tak kalau dia ghairi hisab. Manyan sosok sepertinya. Nyoba malam ini kata dia yakin tu. Wate la ilaha illallah tu mewakil nan tu yakin no. Yakin lo yakin lo. Yang yakin lo berarti tinggal tu. Nyo tak nak ka bagi ke adik. Nya bukan. Nya rokok je nya apa ni kau utang lo. Kaplah ke. Nya takut. Tapi orang mengan selama hidup dalam negara kita sampai wafat tu hana yang menyebabkan dia rusak iman apa? Husnul khatimah. Salah. Yang suul khatimah pada senyan gara-gara kan. Selamanya mah menteng gara-gara itaubat ini. Pamasi kafe. Hanya nyawang ka tarik dari malaikat. Sebelum nyawa hadis Nabi, malam yugharir. Selama dalam kerak kena punya nyan mentang terima taubat. Andai kata maka ibu ingat pernah ingat. Talqin. Memang mentang panjang la ilaha illallah ya nabi Allah ya oh anak tak dengar secara yakin bahawa nak ikut la ilaha illallah nyan bainahu wa bainallah punya bertanya hanya tahu ko uji kami maknya kau sangkanya
Maka Fir'aun wateka kena nom ikut ni kan ni mengucap la ilaha illallah ni. Ikut lon mentaubatnya ikut namanya ayat cerita. Dinyatakan dikabarkan lon mau mengikuti perintah Allah. Kan ikut la ilaha illallah Musa Rasulullah kan ya ikut. Pelan. Yang kejauh Allah lah hana ku terima dia taubatkan. Laknatullah alaih. Yang Fir'aun. Baik pula Fir'aun itu mentaubat. Nah. Dia nak buka. Kau tanya apa? Kau tanya. Yang rendah. Saya mau tanya masalah kamu orang beriman, nah jaminan masuk surga. Jauh. Jaminan. Pasti. Pasti. Tempel. Yang lon dijamin. Duduk tempel. Pasti. Biarpun transit. Tapi keluar menyatakan tempel heno. Annaru nya bukan lagi. Heno dipek neraka. Kelelong tu pada dalam tu neraka. Itu kate pada heno. Kita yang tu di kampung lah, kamu jabu ya, jabu. Mujabu semayang kamu. Ya, ikan kan gaduh ke kayak lit pede kan. Nah, mana bahaya. Nya kaji congkak dalam surga apa? Belum bukan dalam surga yang ada hukum. Ada hukum. Masa kesenangan. Nah, kamu tuh ngan jamaah suruh tadi zungkuang yang tamu surga. Ini kan baru ni. Ni mana kan? Yang tak kebihak memang pun ada Tuhan ni. Keketeri. Parakan. Jauh berku Allah. Dah nak dengar cerita benda balik. Belum ni. Yang dah terkedi pun. Kan dah mai yang surga mereka. Jauh menong. Kakak dulu. Nang ngke nak pilih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan alhamdulillah. Bakat haji kan? Senang tu ji. Karena keluar mereka masuk surga. Tapi dia ini ku uyung dan tak jeruk aku tu. Banyak ke lanjutkan neraka orang ni. Apa? Salah apa? Dia katanya orang iman. Jangan nafikan hukum. Apa? Baik berbalik-balik hukumnya mentang iman. Biarpun hang sanggup ke? Yang penting. Kedua, menyeimbangkan iman penuh dan ilmu tauhid itu ke 50 kabar baik sudah boleh. Bila perlu tamah baca-baca dalam bertauhid tingkat waktu masalah salat pun kerja laju, laju. Meninggal kita tengah tamu menuntut. Ya. Satu kelebihan. Kelebihan Yang 20 pok pahala. Mana ni dah. 20 tu kan nama wajib tu. Hai perlu tu. Nama wajib. Yang Ngomong dulu. Ikut dia dulu. Sama keluar. Karena wajib ini. Nasib betul. Yang wajib 50. Tapi wajib kifayah. Artinya dalam ramai kita mestinya sendiri yang memahami. Kekedi nyotoh, dia tak tahu nyata menyo. Namun fitnah masalah akidah yang bersalahan kan benar satu orang yang lawan buat tepat. Ya pernah Tuhan di langit. Benar urung mino yang darati. Bentar pun dah. Benar orang darati. Hangku betul Tuhan langit. Hangku betul. Hai firman Allah. Hangku betul. Hangku betul firman Allah. Konya yang ku hangku betul. Doa ni. Tingkah yang betul. Ha? Tingkah yang betul. Kalau orang betul, kau betul. Benar terus no. Baik, jangan benar rumah berubang dah ya, banyak putih itu, nyong, putih ini mula, marah kau. Ya benar, patuh kifayah, masalah ilmu ketahui. Jadi nyong itu sama, 20 kita belum terus kenal, tapi tak terus sama, ya. Tapi yang lama Thailand mungkin je, lama Thailand, yang lebih mudah tak pahami ya. Sebab anak kan sepanjang lurai kan. Ini ikut 70. Ya. Yang kesimpulan pada malam yang mulianya masalah lebih ulum salat. Hukum fadilah ikmamil arkan, kelebihan menyempurnakan segala kewajiban. Penting aja wayunya. Kita mongga ini. Mungkin kaji. Mungkin kalau yang menikah tahu yang begitu bawai tamu lah. Mereka telat sampai pun kaji dengan lewat kan.
Kan menghijrah aku baju. Tapi ujung lagi gede-gede yang kotak dia ya. Para kan begitu kan ada ujung mereka kasih timpan. Kan? Kamu katu-katu lah ujung ngasih peluru. Maksudnya ya. Kawai kamu lah ya. Yang kita tanya rumputnya. Beli agak wae. Nah. Ada. Boleh juga ya. Nah, tadi doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ya Allah ya Rabbi berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami fahamkanlah kami keluarga kami kerabat kami tentang agama Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ya Allah ya Rabbi berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami fahamkanlah kami keluarga kami kerabat kami tentang agama Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ya Allah ya Rabbi berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami fahamkanlah kami keluarga kami kerabat kami tentang agama Sallallahu ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu